Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Semua ancaman krisis memang di depan mata. Bank Dunia, Dana Moneter Internasional hingga PBB memprediksi akan ada 60 negara yang mengalami ekonomi ambruk akibat krisis saat ini. Dari jumlah itu, 42 negara bahkan mengalami kejatuhan. Di era kerjasama global sekarang ini, kejatuhan 42 negara ialah guncangan seluruh dunia. Ibarat jaring laba-laba, kerjasama global yang semakin rapat sejak awal abad ke-20 membuat tidak ada negara yang berdiri sendiri. Kini guncangan di jaring laba-laba dunia itu terjadi akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Rusia menahan ekspor gandum, biji bunga matahari, hingga pupuk. Sementara itu Ukraina membatasi ekspor unggas, telur, minyak, bunga matahari, dan daging sapi. Negara-negara lain ikut membatasi ekspor termasuk raksasa gandum dan pupuk seperti India dan Tiongkok. Inilah editorial Media Indonesia hari ini, Rabu 22 Juni 2022 dengan tema Mengantisipasi Krisis Pangan. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Anda para pendengar juga bisa berpartisipasi memberikan pendapat Anda di 021 583 9900. Sekali lagi di 021 583 9900. Saya Indra Maulana dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Selamat pagi, Bang Gauden, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia. Salam bahagia. Bicara bahagia, kita tengah menghadapi krisis di dunia ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, Bang Gaudens, kita lihat halaman pertama Media Indonesia, kita ulas headline. Karena ini adalah hari atau HUT DKI ke-495, catatan dari Media Indonesia seperti apa kalau kita lihat di artikel pertama kan, harapan untuk Jakarta supaya lebih nyaman dan aman. Ya, itu nyaman dan aman itu bagi warganya. Ya. Dan Jakarta harus menyediakan ruang yang begitu luas untuk memungkinkan warganya itu nyaman dan aman. Betul. Tetapi kita lihat misalnya bagaimana di bidang transportasi belum terasa nyamannya. Akan tetapi terkait dengan Jakarta Fair, kita harus katakan bahwa ini event yang sangat ditunggu-tunggu di masa pandemi. Itu artinya betul. Bahwa semuanya sudah mulai bergerak dan juga menjadi pemulihan arena pemulihan ekonomi, termasuk perekonomian nasional. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Jakarta, khususnya di Jakarta Fair ini, memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian nasional, terutama di saat negara-negara di dunia ini sedang ketar-ketir ya dengan persoalan pangan itu. Baik, nah kita lihat sekarang di halaman pertama juga masih headline yang juga menarik ya, peristiwa sepanjang hari kemarin yang juga menjadi sorotan berbagai media tentu saja. Ini terkait dengan agenda Rakernas PDI Perjuangan ya, Megawati geram kepada kader yang bermanuver. Catatan pentingnya apa nih, Bang Gaudens dari Media Indonesia? Ya, kalau Megawati geram kepada kadernya sendiri sih tidak apa-apa. Karena itu salah satu instrumen untuk menegakkan disiplin partai. Terutama yang dikatakan oleh Megawati itu kan terhadap kader-kader yang mulai bermanuver, pasang kaki di mana-mana, istilah Mega itu kan kaki dua, kaki tiga gitu ya. Tetapi pasang kaki di mana-mana. Tetapi harus kita paham bahwa geramnya Mega ini dalam konteks politik. Manuver itu juga dalam konteks politik. Setiap orang, apalagi politisi, tentu ingin mencari aman dan nyaman. Apalagi 18 bulan menuju pendaftaran pemilihan presiden, calon presiden. Tentu manuver itu harus dipaham sebagai hal yang lumrah. Akan tetapi setiap partai politik punya mekanisme sendiri untuk menentukan calon. Tidak ada satupun alat ukur yang mengatakan satu partai lebih baik dari partai lain di dalam merekrut calon presiden. PDIP punya mekanisme sendiri,
semuanya tergantung Ibu Ketua Umum. Ya, ini kan catatan yang utama juga menjadi highlight juga. Mega mengingatkan penentuan calon presiden yang diusung PDI Perjuangan merupakan hak prerogatif dirinya. Jadi ini sebuah penegasan kembali begitu ya dalam forum Rakernas kemarin oleh PDI Perjuangan ini ya. Ya, kalau kita membaca dengan cermat undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu, Ya. di sana hanya dikatakan bahwa calon presiden itu ditentukan atau diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan mekanisme demokrasi, demokratis di internal partai. Ya. Tetapi memang ini kelemahannya, tidak satu pun pasal di dalam konstitusi maupun undang-undang yang mengatur bagaimana atau apa yang dimaksud mekanisme demokratis di dalam partai politik. Masing-masing partai itu menerjemahkan dengan selera masing-masing tentang demokrasi internal partai itu yang mestinya diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu kalau kita merujuk kepada undang-undang partai politik. Oke, baik. Jadi masing-masing partai sejauh ini karena ada kelemahan dalam peraturan perundangan itu menerjemahkannya bebas gitu ya? Ya, sesuai selera. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat di halaman kedua ini juga menjadi catatan atau concern berbagai media juga termasuk media Indonesia berhari-hari ya. Ini soal PMK. Daerah menunggu vaksin PMK. Ini kalau kita lihat catatan highlightnya adalah Kemendagri mendesak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanganan wabah PMK pada hewan ternak yang kini tengah merebak di sejumlah daerah, Bang Gaudens. Ya, ini memang menjadi persoalan ya. Sebentar lagi kita memasuki hari kurban, membutuhkan hewan-hewan yang sehat. Betul. Tetapi pada satu sisi faktanya ada PMK ya? Karena itu perlu dipercepat vaksinasi. Tetapi yang mesti didorong itu adalah masyarakat peternak itu harus lebih proaktif untuk meminta vaksin karena lebih banyak ternak itu ada pada peternak ya perseorangan daripada lewat perusahaan. Yang bagian perusahaan-perusahaan tentu dengan pemeliharaan dan segala macamnya itu bisa mampu membendung PMK itu. Tetapi pada tingkat masyarakat ini yang menjadi persoalan. Karena itu mestinya daerah itu jangan menunggu vaksin PMK tetapi proaktif mendatangkan vaksin PMK. Jadi vaksin dari pemerintahan daerah yang inisiatif ya. Vaksin PMK ini harus kita analogikan sebagai vaksin COVID-19. Jadi harus ada proaktif gitu. Kalau tidak kasihan rakyatnya. Ya, kalau jadi hanya bupati, saja ya. Gubernur itu jangan selalu duduk di atas singgasana. Turun langsung ke peternak yang membutuhkan vaksin ini. Betul. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke tema editorial kita, mengantisipasi krisis pangan. Ini kan tadi digambarkan juga di dalamnya kurang lebih dalam pembukaan yang saya sampaikan tadi, prediksi dari IMF, prediksi dari PBB, Bank Dunia, bahkan itu ada 60 negara di ambang kejatuhan begitu ya, ambruknya ekonomi mereka, bahkan 42 itu sudah di depan mata bahkan, 42 negara. Bagi masyarakat awam yang menonton ini, sebenarnya krisis global kita ini seperti apa sih gambarannya, Bang Gaudens? Ya, sebelum itu saya harus mengatakan harta yang paling mendasar itu mengapa pangan. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 18 2012 tentang pangan itu, pangan ialah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya itu adalah pemenuhan hak asasi manusia. Jadi dalam konteks pengertian hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi, negara tidak boleh lalai di dalam pengadaan pangan. Nah, sekarang terkait dengan krisis global. Krisis global itu ada 3 saat ini. Yang pertama itu krisis pangan, yang kedua itu krisis energi, yang ketiga itu krisis keuangan. 3 krisis inilah yang pemicu, pengungkit mengapa 60 negara di dunia ini berada di ambang keterpurukan atau yang sering dikatakan orang itu sebagai negara gagal. Fail state ya. Fail state. Jadi 42 negara disebutkan oleh lembaga internasional itu sudah dalam proses itu. Nah, kalau saja 42 negara ini benar-benar gagal, itu artinya dia akan menular ke mana-mana. Sebab negara ini satu. Orang sering mengatakan bahwa dunia ini adalah kampung yang besar. Karena kampung yang besar,
dia bagaikan jaring laba-laba yang menghubungi satu sama lain. Sakit di satu negara akan dirasakan oleh negara lain karena dia saling keterhubungan tadi. Dalam konteks itu, kita memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 4 kali Presiden itu berbicara tentang pangan. Betul. Tetapi yang hendak kita soroti lebih jauh itu, di dalam undang-undang pangan itu yang perlu diperhatikan dan selama ini tidak diperhatikan adalah memuliakan pangan lokal. Memuliakan pangan lokal? Ya, memuliakan pangan lokal. Pangan lokal itu kan tersisi oleh nasi. Karena dipaksa makan nasi, pangan lokal itu dihilangkan. Padahal karakteristik iklim tanah itu di tingkat lokal itu berbeda-beda. Nah, inilah yang diminta oleh Presiden untuk terus mengembangkan pangan-pangan lokal itu. Baik, kita akan ulas lebih jauh juga nanti soal memuliakan pangan lokal itu dan bagaimana mengantisipasi ke depan. Kenapa pangan juga menjadi sorotan kalau tadi ada 3 hal ya, energi, pangan, dan kemudian keuangannya. Tapi di Indonesia ini lebih, dan catatan dari Indonesia lebih pada soal pangan. Nanti kita ulas lebih lanjut, kita saksikan lebih dulu secara lengkap editorial Media Indonesia untuk hari ini mengantisipasi krisis pangan. Mengantisipasi krisis pangan. Beberapa hari terakhir ini, Presiden Joko Widodo semakin gencar mengingatkan langkah antisipasi krisis pangan dan energi dunia, baik kepada jajarannya maupun di Rakernas Partai. Presiden mengungkap kengerian prediksi ambruknya ekonomi puluhan negara. Ancaman krisis memang di depan mata. Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF, hingga PBB memprediksi akan ada 60 negara yang mengalami ekonomi ambruk akibat krisis saat ini. Dari jumlah itu, 42 negara bahkan mengalami kejatuhan. Di era kerjasama global sekarang ini, kejatuhan 42 negara ialah guncangan seluruh dunia. Ibarat jaring laba-laba, kerjasama global yang semakin rapat sejak awal abad ke-20 membuat tidak ada negara yang berdiri sendiri. Bahkan negara paling tertutup seperti Korea Utara pun membutuhkan Tiongkok untuk memasok petroleum, tekstil, hingga gandum. Kini guncangan di jaring laba-laba dunia itu terjadi akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Rusia menahan ekspor gandum, biji bunga matahari, hingga pupuk. Sementara itu, Ukraina membatasi ekspor unggas, telur, minyak bunga matahari, dan daging sapi. Negara-negara lain ikut membatasi ekspor, termasuk raksasa gandum dan pupuk seperti India dan Tiongkok. Ketika krisis diperkirakan tidak akan berakhir dalam waktu dekat, mutlak kita harus sigap mengantisipasi. Terlebih, belakangan ini saja, sejumlah harga barang telah meroket hingga Presiden sempat melarang ekspor CPO. Kini, Presiden memerintahkan Pertamina dan PLN untuk menggenjot kinerja. Sumur-sumur minyak sekecil apapun diminta didorong berproduksi, sementara kebocoran-kebocoran harus ditanggulangi. Seluruh kementerian dan BUMN diminta mengefisienkan belanja untuk melonggarkan fiskal pemerintah demi meningkatkan subsidi rakyat. Tidak hanya itu, menteri terkait diperintah untuk segera menstabilkan harga berbagai kebutuhan pokok. Meski begitu, semua itu hanyalah langkah darurat jangka pendek. Betapapun perekonomian kita masih lebih baik daripada banyak negara saat ini, ancaman krisis tidak akan hilang hanya dengan itu. Bahtera negara ini hanya bisa terus melaju dengan upaya sendiri. Itu artinya ialah kedaulatan pangan dan energi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Soal krisis pangan pun, jauh sebelum perang Rusia-Ukraina pecah, para peneliti kita telah mengingatkan ancaman krisis pada 2025. Itu tidak ada hubungannya dengan perang, tetapi disebabkan jumlah petani kita yang susut menjadi tinggal 6 juta orang. Dari jumlah itu pun kebanyakan tinggal petani tua dan dengan cara pertanian yang masih konvensional atau minim teknologi. Itu belum lagi kita bicara soal lahan pertanian yang terus menyusut dan perubahan iklim. Ketidakmampuan dunia menahan pemanasan global telah berimbas pada anomali cuaca dan hama yang mengganas. Akibatnya, dari panen ke panen, jumlah tanaman yang rusak makin besar.
Sebab itu, betapapun kita sepakat dengan arahan Presiden Jokowi, kita juga mendorong langkah yang lebih jauh dan mendasar. Presiden Jokowi yang telah berhasil menggenjot pembangunan infrastruktur di Nusantara, kini harus mewariskan kegemilangan yang sama di kedaulatan pangan. Bahkan, kedaulatan pangan itu harus disadari sebagai pekerjaan rumah terbesar dan terberat dari pemerintahan ke pemerintahan. Kedaulatan pangan memang membutuhkan perbaikan di banyak sektor, bukan saja permasalahan teknis pertanian seperti lahan, irigasi, dan pupuk, melainkan sampai ke dukungan riset teknologi pertanian dan revolusi profesi petani agar menarik minat generasi muda. Pemerintah perlu berkaca pada negara adidaya macam Amerika Serikat dan negara-negara yang begitu melindungi para petani mereka. Petani bukanlah profesi rendah yang hanya jadi pilihan masyarakat marginal. Petani dapat hidup sejahtera, bahkan lebih baik daripada sejumlah profesi kantoran. Sebab itu pula, program petani muda yang sudah tumbuh di beberapa daerah haruslah diperluas menjadi skala nasional. Presiden harus menjadikan kedaulatan pangan menjadi fokus di 2 tahun terakhir ini. Itulah penentuan sesungguhnya masa depan bangsa. Ya, berikan pendapat Anda di 021 583 9900. Editorial Media Indonesia segera kembali sesaat lagi. Kita sudah saksikan sebelumnya di segmen sebelumnya ya, soal mengantisipasi krisis pangan sebagai tema editorial kita pagi hari ini. Sekarang saya ingin membahasnya dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selamat pagi Mas Tauhid, salam sehat. Selamat pagi, apa kabar Mas? Ya, baik Mas Tauhid. Baik Mas Tauhid, kalau melihat secara umum dulu soal krisis global yang disampaikan baik itu oleh IMF, Bank Dunia, bahkan PBB, 60 negara diambang keterpurukan atau kehancuran ekonomi, 42 sedang dalam proses menuju itu, bahkan 42 negara. Secara global, secara umum dulu Mas Tauhid melihatnya seperti apa ini Mas Tauhid? Ya, saya kira memang ini diawali oleh kelangkaan ya, kelangkaan karena masalah supply chain dari beragam komoditas pangan maupun energi dunia, baik karena perang ataupun karena post-COVID begitu. Ini menyebabkan harga terutama untuk misalnya energi rata-rata misalnya untuk gas alam meningkat 142%, kemudian batu bara 137%, kemudian minyak mentah lebih dari 51%. Bahkan untuk pangan, gandum juga 50%, jagung 30%, dan beragam, termasuk juga saya kira produksi palm oil atau siput itu lebih dari 30%. Tentu ini bagi negara-negara yang katakanlah tidak memiliki sumber daya alam, harus membayar lebih mahal ya, lebih mahal dari yang seharusnya. Sementara saat yang sama, negara-negara yang bukan basis produksi pangan tapi industri sebenarnya tidak ada kenaikan harga yang terlalu signifikan. Jadi saya kira memang ini hanya dinikmati oleh negara-negara yang berbasis komoditas saat ini. Nah, ini akan membuat negara-negara yang berbasis industri sekarang mengalami kesulitan untuk meningkatkan ekspor di tengah pemulihan, dan dari segi harga tidak menguntungkan. Dan dampaknya tentu saja negara tersebut akan kehilangan sumbangan perekonomian dari sisi ekspor maupun impor, dan ini akan melemahkan perdagangan dunia. Dampaknya tentu saja pertumbuhan ekonomi turun ya. Secara umum turun begitu ya, dari 4,4 menjadi 3,6, bahkan akan lebih turun kembali begitu di seluruh dunia. IMF juga mengatakan demikian begitu. Jadi kalau hanya 40 negara saya kira betul begitu, tapi memang mungkin di negara berkembang akan jauh lebih buruk dampaknya. Nah, di negara berkembang akan jauh lebih buruk ya. Oke, tadi kan disinggungkan itu sekarang ini melanda negara-negara yang mungkin tidak punya sumber daya alam dan lebih pada berbasis industri. Indonesia punya sumber daya alam. Tetapi apakah kita bisa taken for granted bahwa Indonesia tidak akan terkena dampak dari misalnya proses kejatuhan dari 42 negara atau bahkan 60 negara yang juga diambang kehancuran ekonomi ini, Mas Tauhid? Posisi Indonesia bagaimana ya, Mas Tauhid?
Saya melihat begini, tentu kalau ekonomi dunia melemah, saya kira akan dampak ke seluruh negara termasuk bagi Indonesia ya. Ada beberapa jalur. Yang pertama adalah di jalur perdagangan. Permintaan dunia pasti akan melemah karena mereka akan menyesuaikan kapasitas ekonominya. Artinya mereka tidak terlalu berani sekarang melakukan importasi terlalu tinggi karena devisa mereka sekarang relatif terbatas begitu. Nah, implikasinya memang untuk beberapa komoditas itu pasti akan mengalami penurunan volume meskipun tadi yang kita sebut kita punya ekspor baik di minyak palm oil, kemudian batu bara dan sebagainya. Namun di kompensasi yang lain juga akan terjadi penurunan. Saya kira dampaknya sisi itu kita akan sedikit menurun begitu. Yang kedua adalah selain di perdagangan juga di pasar keuangan ya. Pasar keuangan dengan dampak ini Amerika menaikkan suku bunga kita juga kemungkinan juga akan menarik dan kemungkinan agar tidak terjadi capital outflow yang berlebihan, kita pasti akan menaikkan suku bunga dan akhirnya bunga untuk ini SBI naik dan kemungkinan juga bunga SBN juga akan naik dan akhirnya kita juga harus membayar utang kita jauh lebih mahal begitu. Jadi di pasar keuangan dan dampak ke utang kita juga harus banget karena harus membayar bunga yang lebih tinggi dari biasanya dan memang kalau kita lihat di tahun 2023 suku bunga katakanlah untuk SBN itu yang 10 tahun itu bisa di atas 8% dan lebih mahal dibandingkan tahun 2002 saat ini begitu. Ya Mas Tauhid, kalau soal concern terhadap krisis ini juga sebenarnya sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang terakhir diupdate lagi begitu kemarin oleh Presiden dalam sebuah forum Rakernas ya, Rakernas PDI Perjuangan, disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo soal concern negara kita ini harus siap-siap untuk menghadapi krisis. Nah, dari catatan Anda Mas Tauhid Indef, apakah memang concern Presiden ini sudah juga diimplementasikan dengan langkah-langkah nyata bagi negara ini untuk menghadapi krisis ini? Ya, mungkin baru sebagian ya. Yang pertama saya lihat memang antisipasinya adalah saat ini pemerintah menambah subsidi lebih dari bahkan lebih dari 500 triliun ya. Kemarin 466 dan kemungkinan akan ditambah seiring pembahasan. Jadi mengantisipasi kenaikan harga di dalam negeri begitu ya. Itu saya kira tahap awal yang harus dilihat. Namun memang ada konsekuensi nanti di tahun 2023 bahwa kapasitas fiskal kita terbatas, kita hanya 3% dari PDB harus dihentikan utangnya, sementara pada tahun depan kita harus membayar pokok dan bunga utang sekitar hampir 2% dari GDP, jadi ruang fiskal kita hanya 1% PDB, dan kalaupun nanti tahun depan ada krisis, nah resikonya adalah kita tidak punya kapasitas fiskal yang cukup, dan kemungkinan harus ada perubahan regulasi dan beberapa tambahan kebijakan lainnya. Dan ini saya kira resiko kalau kita ingin mempertahankan stabilitas makroekonomi kita tetap stabil. Dan saya kira ini yang belum disampaikan oleh pemerintah dalam pokok-pokok kebijakan fiskalnya begitu. Yang kedua adalah memang bagaimana mengantisipasi harga nih di lapangan. Nah ini yang belum kelihatan bagaimana harga pangan tetap stabil. Di samping katakanlah kita hanya berbasis mengamankan harga minyak saja. Nah ini yang belum kelihatan untuk beberapa produk yang importasinya tinggi ya seperti katakanlah kemarin ada di gandum, kemudian daging sapi dan beberapa produk pangan lainnya begitu. Baik, oke. Salah satu yang disebutkan bisa membuat survive dari krisis global ini adalah kedaulatan pangan begitu, Mas Tauhid. Bagaimana Anda melihat langkah-langkah kita menuju kedaulatan pangan, terutama ketika upaya untuk memuliakan pangan lokal sebenarnya Mas Tauhid? Ya, kalau kita lihat ya, kedaulatan pangan kan intinya kita memiliki satu kemampuan untuk mempertahankan dan dengan produksi dalam negeri yang jauh lebih besar. Dengan menghindari katakanlah importasi yang demikian kecil ya. Saya kira untuk komoditi misalnya beras begitu itu masih relatif cukup begitu ya. Tetapi memang problemnya aksesibilitas untuk kelompok masyarakat bawah yang punya problem.
Yang kedua, memang beberapa komoditas lain kita memiliki importasi yang cukup tinggi dan sulit untuk keluar. Misalnya, katakanlah tadi ya, kalau gandum, kemudian bawang putih, kedelai, sebagian kecil ada jagung begitu, termasuk juga daging sapi dan beberapa bahkan yang miris adalah komoditas hortikultura, ya buah-buahan dan sebagainya, itu kan sangat tinggi sekali kita importasinya. Nah, saya kira ini yang harus dikurangi ya, yang saya kira memang bisa kita genjot produksinya, terutama untuk kedelai, kemudian bawang putih maupun daging yang sebenarnya kita punya lahan luas dan sumber daya besar begitu, bisa produksi lebih tinggi. Termasuk juga gula kita impor cukup banyak dan ini yang harus dikurangi. Jadi saya kira memang PR-nya cukup banyak kalau kita bicara kedaulatan ya. Nah ini yang problem. Meskipun kalau konsepnya ketahanan mungkin kita boleh impor, tapi kalau kedaulatan tampaknya PR-nya masih cukup besar begitu. Baik, Mas Tauhid, ini kan kita tidak tahu sampai kapan Rusia dan Ukraina ini akan berkonflik. Salah satu yang menjadi penyebab krisis sekarang ini adalah dinamika di sana, ketegangan di sana antara Rusia dan Ukraina. Artinya ini adalah permasalahan yang sifatnya mungkin bukan jangka pendek, sprint saja, tapi ini bisa seperti maraton tanda kutip. Artinya bagaimana kita langkah demi langkah agar tidak mengeluarkan solusi-solusi instan saja, sehingga nanti tidak hanya tertangani krisis pada saat jangka pendek, tetapi jangka panjangnya kita mampu survive. Ya, saya kira yang pertama ya, kalau krisis ini yang pengaruh tentu saja dari sisi ketersediaan dari produk-produk yang kita importasi cukup besar. Misalnya gandum kita impor harganya sudah meningkat di atas 20%. Kemudian juga komoditi lain yang terpengaruh karena harga transportasi maupun logistik yang tinggi disebabkan oleh harga minyak yang memang meningkat lebih dari 50% begitu. Nah, yang saya kira perlu dilakukan adalah tentu saja harus mencari sumber negara-negara lain yang bisa kita lakukan untuk negosiasi impor dalam kontrak jangka panjang begitu, dan harganya bisa kita hedging sehingga kita tidak tergantung. Yang kedua adalah tentu saja kalau kita lihat adalah menjaga ketahanan fiskal kita jadi agar lebih fleksibel menghadapi situasi yang terjadi, dan saya kira memang mau tidak mau beberapa sisi kita harus lakukan reorientasi, katakan reformulasi untuk belanja begitu ya, baik belanja pusat maupun daerah, efisiensi harus dilakukan, pilih yang mana paling prioritas untuk kebutuhan masyarakat saat ini, dan saya kira ini yang penting karena agar uang fiskal kita masih terbesar sampai tahun depan begitu. Baik, terima kasih Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia masih akan kami ulas kembali bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi, sesaat lagi. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, baik, saat ini saya ingin mendengarkan pendapat Anda yang sudah bergabung melalui line telepon kami. Pak Max Simatau dari Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi, Pak Max. Selamat pagi, Mas Indra Maulana. Selamat pagi, Pak. Silakan. Lama baru kita jumpa ini. Ya. Yang pertama saya mau bilang, kita tidak perlu takut dengan krisis pangan. Indonesia ini luas, Indonesia ini subur.
Ya, cuma satu hal yang ada pada setiap otak orang Indonesia, karena kita berbicara pangan ini kan berbicara soal perut. Ya. Nah, dia belum makan nasi, katanya belum makan. Sudah dicadangkan bagaimana Pak Max. Ini macam luar biasa itu. Ya. Nah, dari terus kembali kepada Menteri mulai dari pedesaan dan Pak Max boleh ini tidak bergeser terlebih dahulu Pak Max agar mungkin sinyalnya lebih baik ya Pak Max ya. Iya. Baik ya. Silakan. Oke. Jadi begitu. Bagaimana kita mengoptimalkan memanfaatkan lahan-lahan di pedesaan untuk peningkatan produk-produk lokal. Seperti misalnya Papua. Papua ini luas dan subur. Ya. Nah, di sana sudah ada lahan yang bisa dipanen untuk wilayah Papua. Di Manokwari misalnya Oransbari. Salah satu keunggulan itu pegawai di Kabupaten Manokwari Selatan tidak lagi mengambil beras dari Dolok, tapi langsung dari produksi Oransbari. Jadi dengan demikian sudah mandiri. Belum lagi kalau kita galakan tanaman-tanaman pertanian lain seperti ubi jalar, ubi kayu, talas dan lain-lain. Begitu. Oke. Baik. Kita Terima kasih. Tidak perlu takut. Yang terakhir, Bung Indra, saya mau kasih tahu sebentar, minta waktu. Ya. Terima kasih. Karena Papua ini luas dan masa depan Indonesia ini ada juga di Papua, ini kita bergeser ke politik sedikit. Kenapa tidak berbicara calon wakil presiden dari Papua? Karena penduduk Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Maluku ada di Papua. Baik. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Max Simatau telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita beralih ke penelpon selanjutnya dari Cirebon, Jawa Barat. Kali ini ada Ibu Indra. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi, Bung Indra Maulana dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Mengantisipasi krisis pangan. Ya. Krisis itu terjadi, konon kata ahli-ahli itu, kalau ada dua keadaan bersamaan, yaitu kenaikan harga dan turunnya produksi. Nah, krisis pangan ini kalau produksi sereal di dunia ini turun. Gandum, beras, jagung, kedelai, gula tebu, bawang putih, ubi kayu, kacang tanah. Yang tadi seperti kata Pak Max dari penelpon pertama itu, padahal di Indonesia itu bisa diadakan. Kejadiannya kan antara produsen dan konsumen. Nah, selama ini yang diperhatikan itu teriakan para konsumen. Kalau harga naik, wah, baru ribut ada tindakan. Tapi produsen, petani kalau mengeluhkan bahwa harga jual hasil produksinya itu rendah sekali, jarang diperhatikan. Ya, nah itu karena antara produsen dan konsumen itu banyak perantara, Bung Indra dan Bung Gaudensius. Di Indonesia ini ada tengkulak, ada distribusi, ada keamanan dan sebagainya. Padahal yang diinginkan produsen hanya dibeli secara layak. Konsumen hanya menginginkan bisa membeli. Nah, zaman dulu kan keseimbangan itu ada. Dasar dari perdagangan itu kan barter. Barter tadi yang sedikit diulas juga oleh Pak Max tadi bahwa langsung ke antara yang memproduksi dengan yang membeli. Tidak ada itu perantara-perantara. Nah, kita bisa lakukan itu untuk nasional ini, antar daerah.
Nah, itu Baik. di manage dengan sebaik-baiknya supaya bagaimana keinginan produsen dan keinginan konsumen berlangsung tanpa perantara. Begitupun antar negara. Bisa saja kita Oke, Ibu Indra, kita sudah tangkap poinnya ya, Bu Indra ya. Yang perlu diperhatikan sekarang bagaimana supaya yang memproduksi ini bisa dibeli dengan harga layak. Karena di Cirebon sendiri ada masa bahwa orang Ibu Indra, kita sudah tangkap poinnya. Mohon maaf, terima kasih Ibu Indra atas masukannya, pendapatnya. Sekarang kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Ibu Ong Mehua di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi, Ibu Ong. Selamat pagi, Bang Indra, Bang Goldensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, krisis pangan karena perang Ukraina. Dampaknya kemana-mana itu, Bung Indra. Jadi tidak termasuk Indonesia. 60 negara akan hancur. 42 sudah dalam prosesnya Iya. menuju kehancuran tuh. Kita kan negara agraris, Bang Indra. Kita punya matahari, kita punya petani. Cuman sayang, Bang Indra, petani kita itu masih tradisional sekali, tidak seperti negara yang maju, seperti Taiwan. Anak muda kita tidak mau jadi petani, Bang Indra. Dia malah lari ke kota mencari pekerjaan lain. Sebetulnya petani kita tuh rajin. Ternyata kita kan pangan kita berlimpah, Bang. Beras kita cukup untuk masyarakat Indonesia. Cuman barang import yang kita seperti gandum, pupuk, bawang putih kita masih mendatangkan dari India dan sebagainya. Sampai Presiden mengatakan gandum itu bisa ditanam di dataran tinggi. Nah, itu coba kita terapkan, Bang Indra. Kan kita punya insinyur pertanian. Coba digalakkan agar petani kita tuh bergairah, Bang Indra. Supaya pangan kita itu maju dan harga pangan juga ada nilainya, Bang. Karena kita kedaulatan pangan lah intinya, Bu Ong Mehua ya. Iya, betul. Kedaulatan pangan yang kita fokuskan, Bang. Semoga negara kita tuh makmur dan maju, Bang, dengan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu Ong Mehua. Sudah ada 3 penelpon tadi, nanti kita akan ulas selanjutnya setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Tetaplah bersama kami. Baik, tadi sudah kita dengarkan pendapat pemirsa. Ada 3 penelpon tadi ya, Pak Max dari Manokwari, Ibu Indra, dan Ibu Ong Mehua. Kalau Bang Goden sendiri melihat catatan dari pendapat masyarakat, terutama tadi Pak Max, menarik juga soal Indonesia ini luas sumber daya alamnya. Tapi memang betul harus ada pengutamaan atau pengoptimalan lahan untuk produk lokal. Tadi sempat disinggung juga oleh Bang Goden sebenarnya. Ya, menarik sih bahwa lahan yang luas, tapi persoalan siapa yang mengerjakan. Tadi Ibu Ong menyinggung ya, berbicara tentang petani yang muda sudah tidak mau bertani. Apakah kalau yang muda tidak mau bertani, pertanyaannya apakah kita hanya berharap kepada jiwa muda yang tersandra dalam tubuh yang menua para petani itu? Itu artinya harus ada upaya yang serius, sangat serius untuk regenerasi petani. Anggaran yang digelontorkan negara itu sangat besar untuk ketahanan pangan. Pada 2022 itu anggaran itu ada 92,3 triliun. 2018 itu ada 86 triliun. Tetapi anggaran itu tidak tepat sasaran. Karena itu Presiden mengancam kalau tidak tepat sasaran lagi akan dipindahkan anggarannya. Dengan demikian perlu ada peta jalan di dalam mengatasi persoalan pangan ini. Tidak perlu berpikir muluk-muluk.
cukup menjalankan apa yang ada di dalam Undang-Undang 18 2012. Karena di sana setiap daerah diharuskan untuk menentukan pangan lokalnya masing-masing. Nah sampai sekarang itu kan tidak jalan. Itu ada di dalam undang-undang bahkan? Di dalam Undang-Undang 18 2012. Pertanyaannya, sekarang misalnya Papua kita galakkan untuk sagu atau Ambon gitu. Di NTT sekarang ini digalakkan penanaman sorghum. Sorghum, ya. Pertanyaannya, ketika petani menanam sorghum atau menanam sagu di Papua, adakah negara mulai berpikir siapa yang menampung hasil panen ini? Kita berpengalaman kepada Bulog, Perum Bulog. Perum Bulog mampu mengumpulkan hasil panen padi, tetapi tidak ada mekanisme untuk mengeluarkan hasil panen hasil tampungan panen. Penampungannya di mana gitu? Siapa yang menampung? Penampungannya ada, disewalah gudang-gudang itu mahal-mahal, tetapi untuk mengeluarkan isi gudang itu belum ada terobosan. Jangan sampai dipaksa menanam sorghum, dipaksa menanam porang misalnya, menanam sagu dan lain-lain yang merupakan tanaman lokal, tetapi negara tidak punya mekanisme distribusinya untuk membeli, mengumpulkan, dan juga mendekatkan perusahaan ke produksi. Nah, mahalnya itu kan pada distribusi. Kalau saja setiap perusahaan yang terkait dengan porang misalnya, perusahaan yang terkait dengan sorghum, perusahaan yang terkait dengan sagu itu didekatkan ke daerah penghasil, mungkin ongkosnya lebih murah. Jadi perlu ada strategi yang sangat jitu untuk mengatasi persoalan ini. Tidak terlalu susah kalau mulai dilakukan. Gitu. Misalnya di NTT ada daun kelor misalnya, kenapa tidak dikembangkan terus gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita dorong. Jadi kita berharap semua pemerintah daerah itu menetapkan pangan lokalnya. Di Depok misalnya, dulu pernah rame pada hari tertentu itu harus makan di luar nasi, tapi kan tidak jalan sampai sekarang. Jadi, hanya menjadi gimmick politik ya Bang? Ada euforia yang tidak mampu dipertahankan, atau konsistensi pada kebijakan itu sangat lemah terkait dengan pangan ini. Kita berharap para pemuda-pemuda Indonesia, anak-anak muda itu mulai terjun ke pertanian. Bagaimana ya agar membuat menarik bagi anak-anak muda, bagaimana caranya Bang? Ya itu tadi, dia harus industri pertanian. Anak-anak muda itu kan harus disokong oleh pemerintah. Kita tidak berharap lagi pada tubuh-tubuh yang sudah renta itu untuk menghasilkan pangan buat Republik ini. Harus ada terobosan. Baik, terima kasih Bang Oden atas waktunya di Editorial Media Indonesia. Semoga menjadi catatan penting bagi pemerintah. Ada terobosan-terobosan penting membuat anak muda tertarik menjadi petani-petani muda. Kedaulatan pangan pun bisa terwujud begitu ya, Bang Oden. Terima kasih Bang Oden, salam sehat selalu untuk kita semua. Pemerintah memang perlu berkaca pada negara-negara adidaya macam Amerika Serikat dan negara-negara yang begitu melindungi para petani mereka. Petani bukanlah profesi rendah yang hanya jadi pilihan masyarakat marginal. Petani dapat hidup sejahtera bahkan lebih baik daripada sejumlah profesi kantoran. Sebab itu pula program petani muda yang sudah tumbuh di beberapa daerah haruslah diperluas menjadi skala nasional. Presiden harus menjadikan kedaulatan pangan menjadi fokus di 2 tahun terakhir ini, dan itulah penentuan sesungguhnya masa depan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Indra Maulana pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Salam sehat.